desamu, desaku, desa yang indah permai. Desamu, desaku, desa yang indah permai. Air mengalir jernih, udara segar bersih, hewan terlindung, tanam-tanaman subur. Desamu, desaku, desa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Saudara-saudaraku, apa kabar? Semoga sehat lahir dan batin. Di sungai ini, masa kecil saya banyak menghabiskan waktu bermain, mandi, cari ikan, bahkan masak, minum pun dari air sungai ini. Kalau melihat sekarang ini, memang saya sangat prihatin, dan kita semuanya juga mungkin juga merasa prihatin. Lihatlah kondisinya, air ini sangat keruh, dan ini semuanya sangat tidak layak jika masih dipakai untuk makan, minum, atau mungkin mandi, dan sangat tidak mungkin lagi untuk cari ikan dalam kondisi yang seperti ini. Nah, saudara-saudaraku, tadi kami sempat berbincang dengan salah seorang masyarakat yang memang kehidupannya bertumpu pada sungai ini sehari-hari, ya, makan minum dari sungai ini. Kami sempat menanyakan kenapa sungai ini bisa menjadi seperti ini. Di antaranya, katanya memang ada oknum-oknum masyarakat yang dengan alasan mencari nafkah, mencari untuk hidup, dengan bekerja cari emas di sungai ini, dengan cara mengeruk sungai ini, kalau bahasa sini nopeng mereka, dopeng, ya. Nah, akhirnya terjadi pencemaran seperti ini. Saudara-saudaraku, hadirin rahimakumullah, saat ini saya bersama salah seorang yang setiap saat, setiap waktu menggunakan air sungai sebagai kebutuhan hidup, yang airnya begitu keruh. Nah, kita akan tanyakan ke beliau ini bagaimana beliau dengan kondisi sungai seperti ini. Itu ya apa yang dirasakan oleh beliau ini. Assalamualaikum, Bang. Ini siapa nama, Bang? Mat Hasan. Nama beliau Mat Hasan. Lah berapa lama tinggal sih kok? Lalamu 2019. Jadi Pak Hasan ini sudah tinggal di sini sejak 2019. Di pinggiran sungai ini maksudnya, ya. Sakaya mamang apa? Mau ke bau. Melar ke bau kan. Kebun juga, Kebun juga dikit-dikit. ya. Beliau ini sehari-hari ternak kerbau. Punya kan? Oh, repin. Oh, ya, merawat ternak kerbau. Ya, beliau merawatnya, ya. Yang punya ya orang lain. Ya, selain juga beliau berkebun. Nah, Mang, sangai mamang sok mano mandi, minum, dia ya kola, ya. Ayat tuh lah. Ayat sungai kola. Sungai kola. Wah. Beliau ini mandi, nyuci, minum, termasuk untuk masak, ngambil air sungai ini. Nah, sejak air sungai Kokau, sok mano? Mulai noping. Sejak ayah Kokau, mamang mandi tetap situlah. minum air kola. Situlah. Karena ada tek lain, ya. Itu yang lain kan. Nah, jadi beliau ini ya, walaupun kondisi air keruh pekat seperti itu, ya tetap mandinya tetap pakai air itu, minum air itu, nyuci air itu, masak juga pakai air itu. Karena memang gimana lagi katanya, nggak ada lagi. Nah, jadi setahu mamang, mulo ayah aku pacakku macam kok mulo apa? Oh, nopeng itu lah. Uang nopeng. Oh. Kalau belum nopeng tadi jenenya itu. Oh.
Ya, jadi kata beliau ini yang menyebabkan air keruh pekat seperti ini diantaranya adalah penyebabnya orang cari mas. Kalau bahasa di sini nopeng, dopeng. Jadi ada alat yang memang mereka buat untuk ngeruk tanah atau ya sungai, dalam sungai itu akhirnya keruh, menyebabkan keruh seperti ini. Nah, ini sudah berlangsung lama, katanya sudah berlangsung lama. Nah, Mang, harapan Mamang dengan masyarakat yang melakukan nopeng tadi itu dengan yang pemerintah, apa harapan Mamang? Karena minta selesai itu jangan lagi nopeng biar jenih ya kan. Iya. Nah, jadi rakyat itu terganggu. Iya. Bidang minum, bidang mencari ikan, bidang menyuci. Iya, nah itu. Kan seluruhnya dari Macang sampai Kilir. Kan di daya kau galo. Iya. Nah tuh. Nyabun. Itu. Jadi kalau macam ayah komen itu tolonglah minta kata ya dengan tuh dibertikanlah nopeng. Jadi ayah tuh seperti jenai kan? Iya. Kami tidak tahan lagi. Iya. Mau nak kata besiko. Aku milu namone. Iya. Oh iya. Itu tolong tindakan tegas. Iya. Nah kini pemerintah harus berbijaksana macam mana minta diberti nopeng air kau minta jenai kan tuh. Iya. Ya. Jadi saudara-saudaraku, permohonan beliau ini minta tolong bagi masyarakat yang usahanya ya tadi di sungai ini, yang bahasa di sini nopeng, beliau ini mohon untuk diakhiri, stop gitu. Karena memang tidak tahan lagi, kata beliau ini. Tidak tahan lagi untuk mandi kondisi seperti ini, minum dari air seperti ini, makan dari air seperti ini, apalagi mau cari ikan juga nggak mungkin lagi katanya. Jadi memang beliau sangat mohon untuk mengakhiri usaha-usaha yang memang menimbulkan pencemaran seperti ini. Dan untuk pemerintah, beliau sekali lagi tetap berharap terus-menerus melakukan tindakan-tindakan yang memang positif untuk kebaikan bersama. Jadi memang kata beliau ini tadi, ya kalau kami masyarakat ya apalah daya gitu ya. Tapi kalau mau diajak demo beliau siap. Beliau siap, demo kemanapun siap. Saudara-saudaraku rahimakumullah, saat ini juga ada salah seorang lagi. Beliau ini putra dari Pak Hasan tadi. Ya, beliau ini sama-sama ada di desa Tanjung Beringin, Kabupaten Musirawas Utara, Kecamatan Rupi. Ini siapa nama? Abdullah Gani. Nah, beliau. Nah, jadi sakayakai juga mandi, nyabun, iya kan, minum di air kok. Iya, sebenarnya kan kayak gini aja kan. Kalau mandi di air ini kan tidak layak lagi. Ya, bukan kena apa. Saya kan menghibahkan orang tua saya kan kena ini kan kena penyakit semua sini. Masalahnya kan bukan karena kita mau bikin usaha, kalau bisa kan pikir masyarakat kan. Kalau bisa ya. Kalau nggak untung di dia saja, ada kita nggak untung percuma kan. Jadi kan semuanya susah soalnya. Aku juga susah. Mandi aja aku di masjid sekarang. Jadi tidak mandi aku lagi. Enggak lagi ya. Iyalah. Jadi harapan beliau ini tetap sama dengan Pak Hasan. Semoga saja ya air yang tercemar seperti ini cepat kembali normal ya. Yang tadi usahanya nopeng dan sebagainya itu mudah-mudahan bisa di stop lah dengan kesadaran untuk kemaslahatan. Nah, saudara-saudaraku, sedikit yang perlu kita ingat bahwa ketika kita mencari nafkah untuk hidup, selain nafkah itu harus senantiasa kita usahakan dengan keringat kita sendiri, kita ingin juga halal dan thayyibah, halal dan baik, dan juga barokah. Jadi walaupun sedikit tapi terasa nikmat rizki yang kita peroleh itu. Tapi jika kita mencari nafkah untuk makan sehari-hari dalam waktu yang sama, akibat dari pekerjaan kita kemudian orang lain merasa tersakiti,
mengorbankan orang lain, bahkan lingkungan kita yang luas jadi korban, mungkin itu adalah tidak baik untuk kita lakukan. Karena dalam agama kita tidak boleh merusak. Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan kepada kita semua, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan pernah kita merusak alam, lingkungan kita yang sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang baik, dalam bentuk yang normal, yang menghasilkan kebaikan-kebaikan bagi makhluk lainnya. Dan sungai ini Allah ciptakan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan kita bersama. Tapi ketika kita merusaknya, kita menyakiti orang lain, kita mengorbankan orang lain. Dalam agama ada kaidah yang menyebutkan bahwa la dororo wala diror. Jangan pernah kita menyakiti, membahayakan orang lain. Nah, saudara-saudaraku, akhirnya kita semuanya berharap semoga sungai ini kembali normal, sungai ini kembali baik, bisa dibuat untuk kehidupan masyarakat sekitar, menikmatinya, bermain di sini seperti dulu kala, seperti yang pernah saya rasakan. Main di sini dengan nyaman, cari ikan-ikannya banyak, bahkan untuk makan minum pun sangat layak. Jauh dari kondisi yang seperti sekarang ini. Semoga saja oknum-oknum yang alasannya adalah mencari nafkah itu dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayah petunjuk dari Allah, kemudian dia mengakhiri pekerjaan yang seperti itu dengan mengorbankan orang banyak. Ini kita berada di antara Desa Noman dan Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Rupit, Musirawas Utara. Nah, apalagi sepanjang desa-desa di hilir sungai ini, mengikuti arus sungai ini, terus merasakan pencemaran seperti ini. Ya Allah, semoga saja ini semuanya bisa diakhiri dan masyarakat bisa kembali menikmati sungai ini seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jangan pernah kita melakukan segala sesuatu dengan alasan untuk mencari nafkah dan mencari rezeki, tapi dalam waktu yang sama kita menyakiti orang lain atau membahayakan orang lain. Dalam agama itu sungguh tidak terpuji. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah kawan nak ke Muratado, lewat Linggau Sarolangun